Perhatian, perhatian. Jumpa kembali dalam channel Cendekia Muslim bersama Gus Handi. Tetap pertahankan kewarasan Anda selama menonton video ini. Jangan lupa siapkan kopi dan camilan sebagai pendamping. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini teman-teman akan aku ajak untuk mencermati merenungkan menilai tentang apa yang disampaikan oleh Pendeta Henry Tan, pendeta very clear terkait dengan persoalan yang terjadi antara Joshua Tewu dengan PS Sarah. Jadi di sini sekali lagi ini pendeta very clear ini menunjukkan kapasitasnya, menunjukkan ketokohannya ya, dengan sangat santai dan dengan himbauan yang elegan ini dia menyampaikan dan memberikan satu petuah yang pada intinya itu ya berharap kepada mantan mentornya Joshua Tewu untuk berdamailah dengan PS Sarah, karena kalau ini diteruskan pasti akan ada upaya saling lapor. Selain memang ini juga berpengaruh pada nama kekristenan, kalau sampai PS Sarah melakukan perlawanan ya tentu saja ini juga akan menyulitkan posisi Joshua Tewu. Karena kalau dua orang dalam tanda kutip itu sahabat karib lah, atau bahkan punya hubungan yang lebih dekat daripada sekedar sahabat karib itu, kalau dua-duanya bertengkar, aku yakin dua-duanya memang punya kartu truf gitu lah untuk bisa saling menjatuhkan. Tetapi sebelumnya mari kita simak video berikut. Gitu loh, apa nggak bisa diselesaikan toh ya? Toh tidak ada yang kehilangan apa-apa ya. Semuanya itu hanya yang tidak bisa dibuktikan semua gitu loh ya. Ya yang mungkin dari pihak perempuan, pihak wanita sebagai yang lemah ya, dia tuh curhat gitu loh ya kepada yang terhormat Bapak JT, mantan mentor saya ya ditanggapi saja, toh tidak ada, enggak kok, enggak ya Pak JT, nama Anda tidak akan tercoreng gara-gara PS5 yang enggak, itu hanya orang-orang tertentu aja. Tapi orang-orang seperti saya tahu karakter Pak JT, saya tahu bagaimana konsistensi Pak JT ya. Wong itu cuman cerita-cerita yang tidak bisa dibuktikan gitu loh ya. Tidak bisa dibuktikan itu cuman ini ya. PS4 yang terhormat Pak JT kan sudah lapor ke Polda Metro Jaya. Lah ini PS5 ya gerah dong ya. Ya terus nanti lapor balik pada mbok apa ya. Ya sebagai orang yang kenal dua-duanya, saya dengan Pak JT jelas kenal, wong beliau adalah mantan mentor saya ya. Dengan PS4 lah, dengan PS5 yang di Jogja sana saya juga kenal baik sama dia kok ya. Dua-duanya saya kenal ya. Ya, bahwa orang itu tidak sempurna, yes, pasti ada jeleknya, ada yes ya toh. Kalau ya mereka sedang curhat aja begitu loh. Kami curhat tapi kan ya sebenarnya nggak apa-apa kok. Ya, karena saya tahu karakter dua-duanya. Saya tahu PS4 Pak JT, saya tahu PS5 yang dari Jogja, wanita dari Jogja, saya juga tahu. Ya, tahu sekali begitu ya, tahu sekali. Jadi ya sebaiknya janganlah ya itu. Terus apa sih yang kita mau itu kan apa? Sasaran kita untuk apa ya? Jadi kami ya memang Pak JT PS4-nya sudah terlanjur lapor ya. Ya mudah-mudahan nanti
sebaiknya memang mediasi sajalah Pak ya. Itu tadi teman-teman apa yang disampaikan oleh HTD ya, pendeta very clear. very clear. Jadi kali ini dia bijak kali ini. Dia meminta kepada dua belah pihak yang berseteru itu untuk bisa berdamai begitu. Orang ini memang kadang-kadang memang sangat aneh sih, sangat aneh. Dan kadang-kadang memang apa yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran, kata-kata bijak, satu petuah begitu. Meskipun kadang-kadang juga di lain saat, kadang-kadang dia itu juga orang yang juga memberikan satu kontribusi semakin runyamnya lah persoalan di antara para pendeta dengan istilah-istilah yang begitu lucu dan konyol gitu loh. Jadi dia ikut memperkeruh, tapi dia juga ikut memadamkan dengan candaan-candaannya yang khas, dengan ketawa-ketawa yang begitu ketawanya itu menohok begitu. Cuman kita akui pendeta HTD ini jauh lebih bijak lah daripada para pendeta yang lain yang kerap kali ada di YouTube lah. Jadi beliau konsisten, apa yang diomongkan dengan yang dijalankan itu, yang dia lakukan itu konsisten. Kembali lagi ke persoalannya Joshua Tewu dengan PS Sarah lah. Apakah mungkin perkara ini didamaikan begitu kan? Kalau dalam KUHP itu ada batasan waktu perkara itu bisa dicabut. Kalau kita buka di pasal 75 KUHP itu batas waktu pencabutan laporan dalam hal ini delik aduan itu 3 bulan pasca melapor. Jadi kalau seruan HTD ini kemudian didengerin oleh Joshua Tewu dan PS Sarah, kemudian mereka berdua mau berdamai, kemudian ditindaklanjuti dengan pencabutan laporan, itu bisa dilakukan kalau sesuai aturan KUHP itu 3 bulan pasca dilaporkan. Tetapi di luar itu kadang-kadang kepolisian atau penyidik itu bisa membuat satu diskresi itu satu keputusan lah yang didasarkan dengan restoratif justice, yaitu mengedepankan adanya perdamaian. Itu kadang-kadang menyimpangi hukum acara lah. Itu diperbolehkan, kadang-kadang diperbolehkan. Kalau dalam konteks di kepolisian itu melalui surat edarannya Kapolri itu menyampaikan atau memberikan satu arahan kepada jajaran di bawahnya dalam penanganan perkara UU ITE itu sekali lagi dengan mengedepankan restoratif justice. Jadi diharapkan antara kedua belah pihak, pelapor dan korban ini berdamai itu bisa diselesaikan. Kalaupun tidak bisa berdamai, kalau si pelaku itu mengakui atau bersedia meminta maaf atas kesalahannya, meskipun perkara itu lanjut, maka sesuai dengan SE itu pelaku tidak perlu ditahan dalam proses penyidikan loh. Karena memang kewenangan menahan itu adalah haknya penyidik. Itu teman-teman soal bagaimana kalau keduanya itu ingin berdamai, dan bagaimana kalau salah satunya meminta maaf tetapi yang satunya tetap kepingin proses hukum itu berlanjut. Selanjutnya mengenai kemungkinan adanya serangan balik ya, ada pelaporan balik dari Pastor Sarah itu sangat terbuka. Apa yang disampaikan HTD itu betul juga gitu loh. Menurutku kalau soal apa yang dilaporkan Pastor Joshua Tewu terhadap PS Sarah terkait dengan peristiwa Kalibata,
kemungkinan itu soal percobaan, tuduhan percobaan pemerkosaan itu PS Sarah sulit sekali berkelit, karena dia harus bisa membuktikan ya bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Tetapi menurutku dia akan kesulitan mengenai bagaimana cara membuktikannya, membuktikan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Kenapa sulit? Karena kemungkinan PS Sarah ini tidak punya saksi yang melihat secara langsung peristiwa itu, tidak ada. Aku yakin tidak ada, karena peristiwa itu terjadi di satu area yang begitu privasi gitulah. Kemudian kalau dia mengandalkan petunjuk misalkan dengan CCTV begitu, juga tidak mungkin CCTV itu ada di sebuah ruangan yang privacy kayak gitu ya, ruangan yang privat begitu, tidak mungkin. Kemudian sebenarnya kalau dia dulu mau melaporkan Joshua Tewu tentang upaya pemerkosaan, itu salah satu yang bisa dia lakukan dahulu itu adalah, kalau memang, mohon maaf ya terpaksa aku sebut, pernah terjadi peristiwa penjilatan begitu. Tetapi ini sudah terlambat. Seharusnya dulu kalau dia mau laporin soal ini, ya diteslah air liurnya itu, air liur yang ada di area itu. Dites air liur ini di lab, di forensik, apakah ini air liurnya si A, si B begitu. Tetapi andaikan air liur itu misalnya benar-benar punyanya si JT begitu, kembali lagi untuk membuktikan adanya ancaman atau kekerasan itu susah gitu loh. Jadi kalau perkara ini dilanjutkan, sulit bagi PS Sarah untuk berkelit. Tetapi kemungkinan PS Sarah untuk menyerang balik terhadap Pastor Joshua Tewu itu sangat terbuka. Kemarin kayaknya sudah disampaikan ya di salah satu channel Muslim ya. Yang heran juga lah, dahulunya mereka bertengkar, sekarang PS Sarah numpang di channelnya teman kita yang Muslim ya, HMC. Bang Julius ini memang luar biasa ya. Dari tadinya lawan bisa ditarik untuk testimoni di channelnya. Apa materi pelaporan yang mungkin bisa dilakukan oleh PS Sarah sebagai serangan balik? Yaitu tetap sama, fitnah dan pencemaran. Karena di salah satu kontennya Joshua Tewu itu pernah menyebutkan, kalau nggak salah ya, PS Sarah itu adalah seorang lonte atau PSK begitu, dan lain sebagainya, kalau nggak salah begitu. Itu kalau sama-sama melapor, dua-duanya aku yakin sulit untuk menghindarkan diri dari jeratan pidana. Teman-teman sekalian, apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari perseteruan antara para pendeta, apalagi terkait dengan perseteruan antara Joshua Tewu dan PS Sarah? Sebagai orang yang beriman ya, kita bisa mengambil hikmahnya lah. Dalam kehidupan ini, sebuah konflik itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan ya. Dalam kehidupan pastilah satu saat ada masalah, ada konflik, ada perselisihan. Tetapi jika perselisihan itu terjadi di antara kita sesama orang yang beriman, sesama umat Islam, itu kita harus tetap mengingat apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, Allah berfirmanlah, Allah menganjurkan, jika terjadi sebuah konflik antara dua orang yang beriman, maka seyukzanya ditempuh cara-cara damai, ditempuh islah, didamaikan keduanya, agar keduanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa kita ambil hikmahnya, kita ambil iktibarnya, kita ambil nilainya dari sebuah perseteruan. Kalau dalam konteks hukum pidana itu ada salah satu asas yang namanya ultimum remedium,
bahwa hukum pidana itu sebenarnya adalah opsi terakhir. Masih banyak opsi-opsi lain yang bisa kita dahulukan lah, kita tempuh lah. Makanya kalau dalam hukum pidana kita seringkali mendengar apa yang namanya somasi, yaitu bisa melalui sebuah peringatan, kemudian seruan untuk meminta maaf dan menyelesaikan perkara itu dengan jalur perdamaian. Kalau dalam Islam sih syawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam sebuah urusan. Jadi terhadap sebuah persoalan atau konflik itu kita bisa mengambil satu hikmah. Sekali lagi, segala kemungkinan termasuk adanya perselisihan di antara kita yang mungkin terjadi di depan itu, satu kata kuncinya, sebagai sesama umat Islam, sebagai sesama orang yang beriman, kita harus mengedepankan jalur perdamaian. Dan sekali lagi, kalaupun ada konflik jangan diumbar di media sosial, kita selesaikan di balik layar lah. Itu teman-teman hikmah yang bisa kita ambil. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.